Hari ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang transformasi sejarah Nusantara dari kejayaan kerajaan menuju perjuangan kebangkitan nasional untuk memenuhi penugasan mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Dr. Andes Lulu Fauziah MSI. Perkenalkan, nama saya Purwada Farel dengan NIM 4004032646200003 dari kelas A Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024. Saya Zalfa Yohandra Putri dengan NIM 40040324620012 dari kelas A Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024. Perkenalkan, nama saya Hidayah Vitasari dengan NIM 40040324620014 dari kelas A Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024. Saya Abi Putra Nugroho dengan NIM 40040324620017 dari kelas A Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024. Jika berbicara tentang sejarah Indonesia, ada 3 fase penting yang akan kami bahas. Pertama yaitu zaman kerajaan, yang kedua masa penjajahan, dan yang ketiga masa kebangkitan nasional. Zaman kerajaan Indonesia berlangsung sebelum bangsa Eropa datang, ditandai dengan munculnya kerajaan-kerajaan besar seperti Kerajaan Kutai pada abad ke-4, Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7, dan Kerajaan Majapahit pada abad ke-13 sampai 15. Nah, pada masa ini merupakan masa kejayaan dalam bidang pengetahuan, budaya, perdagangan, dan juga ilmu pengetahuan. Lalu memasuki abad ke-16, bangsa Eropa seperti Portugis, Inggris, dan Belanda datang ke Nusantara untuk menguasai perdagangan. Nah, pada masa ini, rakyat Indonesia menjadi menderita karena muncul di berbagai daerah seperti eksploitasi sumber daya alam dan juga berbagai penderitaan. Namun, pada masa ini juga muncullah benih-benih perlawanan di berbagai daerah. Lalu di awal abad ke-20, lahirlah organisasi-organisasi modern seperti Budi Utomo pada tahun 1908, Serikat Islam pada tahun 1912, dan peristiwa penting Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Nah, melalui organisasi-organisasi modern tersebut menjadi titik balik perjuangan bangsa menuju kemerdekaan Indonesia. Nah, teman-teman tahu nggak sih, Pancasila itu lahir pada tanggal 1 Juni 1945 atau bahkan jauh sebelum itu, atau mungkin pada masa penjajahan atau bahkan pada masa kerajaan. Jadi, Pancasila sebelum dirumuskan secara formal sudah hidup dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Nusantara, yaitu pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan juga keadilan sosial. Nilai-nilai ini sudah lama tumbuh dalam tradisi, sistem pemerintahan, kehidupan sosial, kerajaan-kerajaan di masa lalu, menjadi bagian dari kearifan lokal masyarakat Nusantara. Sebelum Pancasila resmi dirumuskan sebagai dasar negara, nilai-nilainya sebenarnya sudah hidup dan diterapkan dalam masyarakat Nusantara. Hal ini dapat terlihat dari sistem pemerintahan, adat istiadat, serta kebijakan pemerintahan seperti Kerajaan Nusantara, yaitu Kerajaan Kutai, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, serta Raja Airlangga. Nah, pada saat itu nilai ketuhanan, nilai persatuan, nilai keadilan sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari pada masyarakat saat itu. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak muncul secara tiba-tiba pada tahun 1945. Sebaliknya, nilai-nilai tersebut sudah tertanam kuat jauh sebelum Indonesia merdeka, bahkan sejak masa kerajaan. Hal ini membuktikan bahwa Pancasila merupakan hasil dari kearifan lokal yang berkembang jauh secara alami dalam sejarah. Pada masa penjajahan, penderitaan yang dialami oleh rakyat justru menumbuhkan rasa kesadaran untuk bersatu dan melawan ketidakadilan. Selain itu, terjadi perpaduan berbagai pemikiran dari dalam dan luar negeri yang menjadi modal penting dalam merumuskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Sumpah Pemuda menegaskan bahwa keberagamanlah bukanlah penghalang, melainkan kekuatan bangsa Indonesia itu sendiri. Akhirnya, Pancasila lahir dari visi besar para tokoh bangsa untuk mempersatukan Indonesia. Rumusannya mencerminkan semangat persatuan dan menjadi dasar negara yang berfungsi sebagai pedoman sekaligus penggerak dalam membangun Indonesia yang adil, sejahtera, dan bersatu. Yang pertama, pada masa kebangkitan nasional, yaitu terjadi pada tahun 1908 sampai 1945. Untuk masa kebangkitan nasional sendiri merupakan periode tumbuhnya kesadaran bangsa Indonesia yang ditandai oleh munculnya semangat persatuan, kebangsaan, dan perjuangan bersama melawan penjajahan, yang kemudian menjadi landasan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila pada masa kebangkitan nasional. Pada masa ini berkembang nilai persatuan, kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang tercermin dalam perjuangan kolektif rakyat Indonesia yang untuk mencapai kemerdekaan dan kehidupan berbangsa yang bermartabat. Yang ketiga, organisasi pergerakan nasional dan nilai kebangsaan. Lahirnya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 memicu berdirinya berbagai organisasi pergerakan seperti Sarekat Islam pada 10 September 1912, kemudian ada Indische Partij pada 25 Desember 1912, lalu ada Perhimpunan Indonesia pada tahun 1925 yang sebelumnya bernama Indische Vereniging yang kemudian pada tahun 1908 berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Kemudian yang terakhir ada Partai Nasional Indonesia yang berdiri pada tanggal 4 Juli 1927 yang berperan menumbuhkan kesadaran nasional, rasa persatuan, serta semangat cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, kesadaran nasional yang telah lama tumbuh menjadi sebuah formalitas konkret melalui Sumpah Pemuda. Momen ini menyatukan visi pemuda dari berbagai daerah yang sebelumnya terpecah. Ikrar satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa mempertegas identitas baru bangsa Indonesia. Di dalamnya terdapat nilai-nilai fundamental seperti semangat kebangsaan, membela tanah air, dan persatuan yang kokoh. Dampak dari Pancasila luar biasa. Perjuangan menjadi lebih terarah melalui strategi non-kooperatif maupun gerakan bawah tanah. Perjuangan nasional mencapai puncaknya pada Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945. Sejarah panjang perjuangan dari tahun 1908 sampai 1945 menegaskan satu hal penting, bahwa dasar negara kita, Pancasila, digali dari bumi kita sendiri, bumi Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti nilai gotong royong dan persatuan merupakan nyawa dari Pancasila itu sendiri, bukan unsur asing yang dipaksakan. Pancasila sudah hidup sejak zaman masa kerajaan Nusantara, tercermin dalam pemerintahan dan tradisi dan juga kehidupan sosial. Masa penjajahan dan kebangkitan nasional memperkuat kesadaran akan persatuan, cinta tanah air, dan keadilan. Hingga Pancasila dirumuskan menjadi dasar negara yang mencerminkan pengalaman dan kearifan lokal bangsa Indonesia. Sekian video pembelajaran dari kelompok 1 mengenai transformasi sejarah Nusantara dari kejayaan kerajaan menuju perjuangan kebangkitan nasional. Jika ada yang ingin didiskusikan, mari kita diskusikan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye.